Selamat pagi Bu Fonta. Pagi Bu Asi. Hari ini jadwal Ibu observasi ya Bu ya? Iya betul Bu Asi. Di kelas berapa Ibu? Kelas 81. Jam Jam ketiga dan keempat. Baik. Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan nanti apa Bu? Tujuannya kebetulan kelas 81 sudah memasuki bab 2 sub 2, yaitu menguraikan tentang sistem peredaran darah manusia dan hubungannya dengan gangguan peredaran darah manusia pada manusia. Jadi materinya tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Baik Ibu, ini saya catat ya Bu ya. Iya. Area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran sistem peredaran darah ini apa Ibu? Kebetulan area yang ingin saya capai di pembelajaran kali ini itu tentang sosial emosional dan budaya positif Bu Asi. Ya, jadi Ibu ingin ini yang mengemas pembelajaran Ibu yang berdiferensiasi, yang mengembangkan sosial emosional dan budaya positif, ya, betul. Gitu ya Bu ya. Baik, lalu kalau Ibu ingin mengembangkan pembelajaran diferensiasi, bagian mana Bu yang ingin Ibu dahulukan? Apakah kontennya, prosesnya, atau produknya, atau bahkan ketiga-tiganya? Kebetulan anak-anak itu membuatnya berdasarkan diferensiasi pembelajaran itu diferensiasi proses dan produk. Itu untuk kontennya sih belum. Berarti masih menggunakan satu model konten ya Bu ya? Iya, betul. Untuk proses Ibu mulai berdiferensiasi. Untuk proses bagaimana Ibu mendiferensiasikannya? Kebetulan saya menggunakan kelompok dan mandiri. Anak-anak jadi belajar bersama dan dia ada kemandirian juga. Berarti belajar secara berkelompok ya? Kelompok kecil atau kelompok besar Bu? Hitungannya sih sedang tuh bisa ada nggak ya Bu? Kayak berapa orang satu kelompok? Satu kelompok 6 orang. Oke, berarti yang ini Bu kembangkan adalah diferensiasi proses ya, dan produk. Berarti produknya nanti akan berbeda-beda masing-masing. Betul. Gitu. Baik Ibu. Untuk strategi apa yang Ibu disiapkan di dalam pembelajaran kali ini? Pertama model yang saya gunakan learning cycle. Jadi anak-anak harus mempusatkan anak itu sebagai senternya. Jadi mereka mencari ide sendiri, mengeksplor sendiri, mencari tahu pemahamannya sampai sejauh mana. Kemudian untuk medianya saya menggunakan ada Infocus, kemudian laptop, buku ataupun jurnal-jurnal interaktif lainnya, media interaktif lainnya. Ada LKPD Bu? Ada. Oke. Baik Ibu, mungkin nih yang terakhir, langkah-langkah pembelajaran yang bagaimana nih yang ingin Ibu laksanakan di dalam observasi ini? Langkah-langkahnya sama seperti RPP, rancangan pembelajaran pada umumnya, yaitu ada didahului dengan pendahuluan, yang kedua ada inti, yang ketiganya ada penutup. Baik Ibu, nanti kita masuk kelas bersama-sama. Ibu silakan mempersiapkan untuk observasinya. Sebentar saya akan juga mempersiapkan administrasi penilaian untuk observasi Ibu. Ya. Terima kasih Bu Fonta. Ya, sama-sama Bu Asi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk memulai pembelajaran hari ini, silahkan Bintang sebagai ketua kelas memimpin doa. Duduk siap. Siap. Jaga aman. Amin. Maka selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Sakit nggak? Sakit apa? Hatinya ya? Oke. Sekarang saya absen dulu. Tapi kalau saya absen jawabannya bukan hadir. Jawabannya
harus menggambarkan perasaan kalian hari ini. Tapi satu orang nggak boleh, antara orang yang satu sama orang yang lain jawabannya nggak boleh sama ya. Misal Bintang udah jawab hari ini senang, berarti Mikael nggak boleh jawab lagi senang. Kan kita belajar bahasa Indonesia itu banyak, berarti ada banyak kosakata yang bisa menggambarkan perasaan kalian ya. Oke, saya mulai dari absen pertama. 81. Ahmad Mikael. Oke. Aira. Senang. Alfian. Oh, kenapa? Kenapa? Kalau olahnya karena apa? Kamu lagi sakit? Kemarin, tapi sekarang udah sehat. Oke, bisa ikut pembelajaran? Kalau sakit bilang ya. Oke. Alivia. Bahagia. Aulia. Ceria. Bintang. Stres. Kenapa? Stres. Kenapa? Oh, nggak apa-apa, pasti bisa ya. Pelan-pelan. Pokoknya setelah belajar hari ini harus stresnya harus hilang. Dago. Pusing, kenapa pusing? Susah banget. Udah habis ini kita biar nggak pusing berarti harus belajar. Tristan. Boni gimana kabarnya? Ngantuk. Emang kenapa kok ngantuk? Tidur jam 2, kenapa tidur jam 2? Ngapain? Nggak boleh. Kerjain tugas aja main HP. Nah, nggak boleh dilakuin lagi ya. Tristan. Senang. Oke. Devika. Senang udah nggak boleh dipakai. Oh, nggak boleh yang lain. Sedih kenapa? Dia sedihnya, emang hidupnya sedih aja berarti ya. Oke. Devika. Oh iya, Devika gimana? Apa? Kecewa. Kenapa? Oh, hasilnya tidak memuaskan, nggak apa-apa. Kan namanya proses. Kalau ada salah sedikit nanti kita perbaiki. Dana, takut kenapa? Saya nggak gigit. Nggak apa-apa. Oke. Dinda. Oh iya, di sini semua. Apa? Tremor. Oke, nggak apa-apa. Nanti tarik nafas. Elvaser. Capek kenapa? Kenapa? Capek kenapa Elvaser? Oke, saya lanjut. Fatir. Gembira. Selain gembira. Susah. Oh, kamu lagi susah. Ya udah. Gabriel. Semangat. Benar. Coba diajak teman-temannya biar semangat kayak gimana, Gabriel? Bilang semangat gitu. Bilang teman-teman. Bilang. Kalau Gabriel bilang semangat, kalian harus ikut semangat ya. Ayo Gabriel. Ayo. Cepet. Semangat. Yang lain. Harus kompak. Udah oke. Grace. Sedih kenapa? Oh letih. Oke. Gracia. Cia gimana? Happy. Oke, boleh happy. Happy sama senang sama nggak? Sama, tapi kan beda arti. Kalian boleh pakai bahasa lain kok. Ready? Ya. Menyenangkan. Luffy. Deg-degan. Luiza. Apa Luiza? Bingung. Rafa. Resah. Kenapa resah? Kayak Jessie. Apa? Tegang. Oke. Zaidan. Malu kenapa? Oh ya tadi. Kenapa malu? Wah, kalau presentasi malu nggak apa-apa, kan kita presentasi biar belajar. Maria, sulit apa yang sulit? Sulit diatur. Oke. Eza, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Rafael. Mana? Apa? Oh, fine. Rifki. Waduh. Oke, waduh. Azam.
Hebat, oke. Nanda. Lapar, habis ini kita makan. Pas istirahat ya. Rangga. Rangga? Oh, itu Rangga. Lesu. Revan. Menangis. Ini ketawa. Oh, gitu. Stanis. Ketawa. Oke. Syifa? Oh, Syifa nggak ada kabarnya sakit atau kenapa? Operasi. Windy apa? Apa? Deg-degan. Iya ya, karena manusia harus deg-degan, kalau enggak berarti kita mati. Yosef. Ya. Oh, Senang, Bu. Oh, pakai bahasa Taiwan. Oke. Zorif terakhir. Ya. Apa? Senang. Harus beda. Apa? Oke. Senang ya. Ya udah, nggak apa-apa karena tidak senang. Ya udah, makasih semuanya ya. Kelompoknya Gabriel ngomongnya pelan-pelan. Oke, nggak apa-apa ya. Berarti terima kasih sudah menggambarkan perasaan kalian hari ini. Tapi ternyata kita jadi tahu kalau misalnya pembendaharaan bahasa kalian itu masih sedikit, nanti harus belajar lagi. Oke, sekarang kita akan memulai pembelajaran hari ini. Lupa lagi. Nah, sebelum mulai, kita tes konsentrasi dulu. Kalau kalian nggak konsen, berarti belum siap belajar. Kalau udah konsen, kita lanjut belajar ya. Tapi harus siap ya. Oke, instruksinya gini. Kalau Bu Fonta bilang, kalian harus lakuin. Kalau ada kalimat, Bu Fonta bilang duduk, berarti kalian duduk. Tapi kalau saya bilang duduk doang, berarti kalian nggak boleh lakuin. Paham ya? Kalau salah, berarti nanti ada hadiah di akhirnya. Kalau salah, iya, ada hadiah di akhir. Ya. Oke. Bu Fonta bilang tepuk tangan. Kan tepuk tangan gak sekali. Oke. Bu Fonta bilang duduk. Diri. Salah. Harus salah. Bu Fonta bilang nggak? Enggak, oke. Bu Fonta bilang cubit temennya. Stop. Ya, Bu Fonta bilang stop. Nah. Bu Fonta bilang, salah. Tiduran? Oh, enggak. Berisik? Enggak. Bu Fonta bilang ketawa. Nangis. Bu Fonta bilang diem. Oke. Jangan diem. Oke, berarti konsentrasi ya. Kecuali yang diri tadi, masa semuanya dikasih hadiah. Berarti nanti di tengah pembelajaran, kalau Bu Fonta bilang, kalau ada yang salah dapat hadiah ya hari ini. Berarti ingat-ingat tuh instruksinya. Kalau ada kalimat Bu Fonta bilang, berarti itu instruksi. Tapi kalau nggak ada kalimat Bu Fontanya, nggak boleh dilakuin. Ya, Bu Fonta bilang sekarang perhatikan ke papan tulis. Oke. Hari ini kita kan setelah pembelajaran terakhir itu sebelum P5 ya. Nah, oke. Karena sebelum P5 belajar apa sih? Apa? Zat apa? Makanan, zat aditif, terus zat adiktif apa lagi? Oke, masih ingat berarti ya. Nah, ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya atau subbab kedua dari bab 2. Namanya sistem peredaran darah pada manusia. Punya darah? Darah biru? Enggak, kita kan bukan keturunan kerajaan, jadi nggak punya darah biru ya. Oke, ini namanya sistem peredaran darah pada manusia. Yang kita akan pelajari di subbab kedua ini, yang pertama,
emang cuma ada satu, yaitu menguraikan tentang sistem peredaran darah manusia dan hubungannya terhadap gangguan peredaran darah manusia. Jadi kan kita belajar nih sistemnya. Berarti kamu juga harus tahu kalau misalnya kamu jatuh, darah kamu misalnya berkucuran banyak, gak berhenti-berhenti, berarti kan ada gangguannya. Nah, itu akan kita pelajari. Terus kita menyelesaikan studi kasus tentang hubungan aktivitas sehari-hari dengan frekuensi denyut jantung. Misalnya kayak kalian kan kalau kalian duduk aja sama kalian lagi olahraga, pasti kalau kamu cek denyut jantung yang ada di pergelangan tangan, lebih cepat yang mana berdenyutnya, berdetak ya? Duduk atau habis lari? Nah, kayak gitu. Nanti itu akan kita pelajari. Kemudian laju aliran darah, dan yang terakhir, gimana cara menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Oke, cara mencapai tujuan pembelajarannya itu ada indikator ketercapaian. Yang pertama, mengetahui struktur dan fungsi organ-organ peredaran darah, penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah, dan bagaimana cara memelihara sistem peredaran darah. Yang terakhir, menganalisa grafik mengenai laju darah di dalam tubuh manusia. Oke. Sebelum mulai, kenapa sih kita harus belajar peredaran darah? Kira-kira di dalam kehidupan kalian apa manfaatnya? Ada yang bisa jawab? Menurut kalian aja, kan kalian pasti punya darah nih, nggak mungkin di tubuh kalian nggak ada darah. Kira-kira apa manfaatnya? Apa? Menghangatkan tubuh. Terus? Kenapa kira-kira? Kan kita belajar, nggak akan kita bilang, ih salah gitu, enggak. Apa? Ya, Boni. Biar bisa hidup, Bu. Biar bisa hidup, oke. Terus? Menyuplai oksigen. Oke, bahasanya udah bagus nih, makin lama. Menghangatkan tubuh biar bisa hidup, menyuplai oksigen. Terus? Ada lagi? Mencegah penyakit. Oke, bener itu. Nanti pasti kalian bertanya-tanya, kok bisa Bu darah mencegah penyakit? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kok bisa sih sebuah darah bisa mencegah penyakit? Kok bisa sih sebuah darah bisa menghangatkan tubuh? Kok bisa sebuah darah menghidupkan kita? Dan tadi kok bisa sebuah darah itu menyuplai oksigen? Padahal oksigen itu datangnya dari mana? Hidung. Tapi kenapa hubungannya sama darah? Nah, itu akan kita pelajari ya. Oke. Selanjutnya, ini peta konsepnya yang akan kita pelajari. Sistem peredaran darah dibagi jadi 3. Ada pembuluh darah, nanti beredarnya lewat darah, dipompa oleh jantung. Pembuluh darah nanti dibagi jadi 3, ada arteri, kapiler, dan vena. Di darah ada sel-sel darah dan plasma. Nah, di sel darah itu dibagi jadi 3. Namanya eritrosit. Kalau kalian kenal namanya sel darah merah tuh, kalau kalian luka langsung keluar darahnya. Leukosit itu sel darah putih, itu yang menutup luka kalian. Yang terakhir trombosit. Tahu nggak trombosit? Kalau pernah DBD pasti tahu, atau kalau pernah mau donor darah pasti tahu trombosit itu namanya keping darah. Oke, kita lihat dulu. Tadi kalau kata Rafa, darah itu bisa menyuplai oksigen. Terus kalau makanan kalian, kemarin katanya belajar makanan. Terus makanan kalian tuh gimana caranya bisa sampai, kan makan dari mulut ke lambung, kok bisa sih sampai ke jari kaki? Pakai apa? Diantar sama apa? Sama apa, Alvin? Sama aliran darah. Bener. Jadi darah itu gampangnya kalian anggap sebagai transportasi oksigen, zat-zat makanan, dan sebagainya ya. Pokoknya ingat aja, oh darah fungsinya itu udah pasti sebagai transportasi. Oke. Sekarang, pernah terluka? Karena apa? Jatuh. Beda ya, lukanya nggak boleh luka sakit hati. Ya Dana, kalau luka sakit hati itu beda. Kita belajarnya bukan sistem peredaran darah. Nih, luka. Nah, gimana? Lukanya kan luka awal kayak gini. 6 jam kemudian darahnya berhenti kan? 1 hari mengering. Hari kedua mulai agak menutup. Hari ke-7 udah sembuh, hampir pemulihan. Nah, itu yang akan kita pelajari. Sebelum itu, kita lihat dulu video berikut.
Questions and answers. Oh, mau gitu. Bilang, bentar ya. Sorry ya. Oh. Bentar ya. Sabar. Aku nggak mau. Apa sih dia error mulu? Bentar ya. Skin is the largest organ. Larger than in or heart. Oh, oke. Udah, kita ulang ya videonya. Sorry tadi ada gangguan. Questions and answers. How do bones heal? Skin is the largest organ. Larger than your brain or heart. Different skin surfaces perform the same function like sweating, sensing heat, cold, and burning hair. But a newly healed skin will look and feel different depending on the nature of the wound. To understand why this happens, let's take a look at how wounds are healed. The outer skin layer, epidermis, gives first level of protection and is very easy to repair. When a wound reaches dermis, the second skin layer, body quickly gets into action. Since there is a risk of germs getting into the body and cause infection, our body triggers the four overlapping stages of the regenerating process. Stage 1. Stop the wound. In this stage, the skin responds to two immediate threats, that is, blood loss and damage of the outer protective layer. To prevent blood loss, blood vessels narrow to stop blood flow and platelets rush inside. Fibrin, a special long-strand protein, acts like glue and helps platelets to come and stick to the wound only. This forms a clot and stops bleeding. It also acts as a barrier, preventing blood from flowing out and germs from getting in. Stage 2. Inflammation begins. After some time, skin begins to go red and swelling happens, signaling next stage. With bleeding under control and barrier secure, special cells known as macrophages are sent to the scene. They eat bacterial and damaged tissue, preventing infection. They also produce chemicals that repair the injured vein. Stage 3. Skin rebuilds. In about 2 to 3 days, the skin rebuilding process starts. Blood cells arrive to start building new skin. They give both oxygen and nutrients it needs to heal. Special cells enter the wound and produce a fibrous protein that collagen. They feed skin tissue and replace fibrin from the forehead. Slowly, second layer dermis contract to close the wound and outer protective layer is deepened. You might see the scar which starts red but should fade with time. Stage 4. The home stretch. Finally, in the fourth and last stage, wound actually takes place. That is, making the wound skin as strong as before. There can be visible stretching or wrinkling around the wound as the replacement tissues take over. Total healing can take days, months, or even years. But depending on the severity of the injury, skin might not fully recover and leave a scar behind. Nah, oke. Walaupun orangnya tadi ngomong pakai bahasa Inggris, pasti semua orang juga bisa ya. Pada bisa kan ya? Tapi kalau ngeliat gambar, kira-kira apa aja sih yang kalian dapatkan dari video yang dijelaskan tersebut? Apa Devika? Darah merah. Terus?
Trombosit. Oke, apa? Trombosit membantu menutupi luka. Fibrin atau trombosit? Dibantu sama fibrin. Ada lagi yang mau nambahin? Apalagi yang dijelasin di depan? Sel darah putih ngapain? Membunuh kuman. Jadi waktu kamu luka, yang pertama kali bergerak itu darah merah keluar. Nah, habis itu darah putih deh. Harus buru-buru ke tempat luka. Kayak polisi. Kalau ada kecelakaan, kalau ada apa-apa pasti kan kita menghubungi kalau suatu kejahatan atau ada kecelakaan pasti kan polisi, karena itu yang harus ditelepon. Oh ya, ada darah putih, ayo ada yang luka, kita harus ke sana. Nah, itu datang deh dia supaya darahnya nggak terus-terusan keluar. Ayo yang ingin ditanyakan dari video tersebut. Nah, oke. Kita lanjut. Oke, minggu lalu hari apa kita ketemu minggu lalu ya? Kan Bu Fonta sudah membagi kalian jadi beberapa kelompoknya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan kalian sudah mendapatkan materi yang akan kalian gunakan untuk pelajaran apa yang akan kita pelajari gitu ya. Nah, sekarang Bu Fonta kasih waktu sebanyak 10 menit sampai 15 menit. Habis itu kelompok 1 maju untuk menjelaskan hasil dari materi yang didapatkan. Kelompok 2, habis itu kelompok 3. Silakan boleh langsung kerja kelompok. Terus bisa nggak? Ya udah coba. Udah bisa. Tapi ada tisunya nggak apa ya? Ya nggak apa-apa lah. Nggak ngalamin kan? Ya nggak apa-apa. Ya udah oke. Bisa jalan beneran. Kalau kamu tarik ini kan air nih. Ini lagi nggak? Iya Bu. Tarik Bu. Iya iya. Kalau didorong juga. Iya. Ya kan emang kayak gitu sistemnya. Oh iya. Ya iya. Tadi airnya banyak soalnya. Kenapa ngantuk? Terus supaya nggak ngantuk berarti Fatir yang maju nanti siapa? Semuanya. Semuanya yang jelasin paling banyak? Nggak tahu sih Bu, dibagi 1, 2, 3, 4. Oh gitu. Ya ada. Kelompok 1, kelompok ini? Jadinya gimana? Ini? Itu kenapa belum? Itu bikin siapa? Saya. Sendiri? Iya. Yang lain nggak pada kerja? Ini kamu? Ini sendiri? Nah terus yang lain? Yang ini presentasi, ini buat ice breaking saya. Oh, oke. Ini beres? Tadi bantuin saya. Oke. Oke. Kelompok ini kamu jadinya kayak gini doang. Lanjutin lagi. Ini apa, kelompok apa ini? Gangguan. Ini kelompok ini. Oh udah. Mana ini? Hasilnya mana? Oh iya, kemana? Ketinggalan. Oh, kecil banget gambarnya. Kenapa gambarnya nggak digedein? Bisa kalau di depan nggak kelihatan. Yang gede kamu kan bisa gambar gede. Oke? Kenapa? Kurang gede. Kurang gede. Ya, gedein ya. Biar teman-teman bisa lihat. Gak apa yang udah jadi, cuma nanti gambar satu-satu gitu loh. Gak apa pakai HVS aja, ini kayak diperbesar. Ini kalau diperbesar jadinya seperti ini loh gitu. Boleh kayak gitu. Kalau hidung, oh hidungnya yang di sini. Oke. Ya nggak apa-apa. Bagus gambarnya. Tapi emang ini kayak gini ininya. Iya. Oh iya. Iya. Oh gitu, ya udah. Oke, nggak apa. Apa? Ada yang jadi kelompok Siapa? dia kan Dicatat. janjian kayak gitu suatu apa sih program, tapi dia nggak datang karena dia cuma ngerekap kita doang. Oke, kalau gitu dicatat ya namanya tetap ditulis, tapi di belakang namanya dikasih tanda. Ya tulis aja tidak kerja. Makasih ya. Udah.
Berarti kamu jelasin jantung dulu kan? Jantung apa ya? Udah? Cukup? Oke. Kalau cukup,
Boleh kelompok 1, Bu Fonta bilang presentasi dan teman-teman yang duduk harus memperhatikan. Nanti kalau mereka sudah selesai presentasi, boleh adain tanya jawab ya. Yang nggak ngerti boleh tanya. Silakan kelompok 1 maju. 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 Siap. Oh, kamu mau video dulu atau ngomong dulu? Devika mau video dulu. Oke. Ya, enggak dia udah ya, Tat. Oke. Kelompok Devika maju katanya sambil dia akan menampilkan video sebelum dia mempresentasikan kelompoknya ya. Boleh didengarkan dulu videonya dan dilihat. Perkenalkan, nama Budi. 2 di sana, 3 di sini, 3 di sana gitu aja. 3 di ujung sana. Sana. Di mana? Nah, stop. Oh, dari sana. Sekarang kita manusia. Di dalam tubuh manusia terdapat sungai kehidupan. Namanya peredaran darah. Aku tinggal di sana bersama teman-temanku. Aku tersusun oleh plasma darah dan elemen seluler. Plasma itu cairan yang mengandung zat-zat terlarut seperti air, garam, dan protein. Sedangkan elemen seluler tersusun atas plasma darah. Oke, kita lihat elemen seluler ya. Jangan dipegang. Kalau nggak dipegang. Nah, itu si Eri. Nama ngajarnya Di tempat saja. warna merah ini dari hemoglobin. Itulah suatu protein yang mengandung ya, setiap 1 kg hemoglobin atau sekitar 1 tetes terdapat 4,5 juta sel DNF. Pegang dulu. Mereka mau kemana ya? Ayo ikuti mereka. Kita sekarang berada di dalam taman. Di sini sini ada oksigen. Kita sekarang sudah berada di dalam taman. Ini lepaskan oksigen yang di mana? Sensor tubuh. Sensor tubuh sangat berbeda setelah mendapatkan oksigen dari air. Sensor tubuh bertransfersi satu teganannya yaitu karbon dioksida dan dibawa oleh Eli melanjutkan perjalanannya ke penerimaan baru. Di sini Eli melepaskan karbon dioksida yang bentuknya dan mas berkurang apa? Itu bisa pada suara yang digunakan. Mari kita lihat. Oh, dia itu stereo. Nama panjangnya leukosit atau sel darah putih. Mereka selalu bertugas melawan kuman atau infeksi yang masih di dalam tubuh. Mereka bersekolah. Beliau terbagi 2 setelah Emi, yaitu sekitar 80 sel. Wow, banyak sekali jadi sel darah putih itu. Aku rasa mereka berbeda satu dengan yang lainnya. Ayo kita lihat lebih lagi. Yang sedang melawan infeksi itu siapa ya? Itu Eli atau El Sinopel. Dia berusaha darah putih yang mengandung berwarna merah. Kalau yang melawan infeksi itu Sofil. Dia berusaha darah putih yang mengandung gula berwarna biru. Nah, kalau itu apa ya? Dia sedang menyerang patogen. Oh iya, dia netrofil yang berfungsi sebagai korosif. Wah, ternyata banyak sekali jenis sel darah putih di dalam tubuh manusia ya. Mereka sudah memiliki tugasnya masing-masing. Tapi, jika jumlah sel darah putih menjadi lebih banyak dan ganas, itu akan menyebabkan penyakit yang bernama leukemia. Itu sangat mengerikan. Sel darah putihmu akan memakan sel darah merah. Mari kita lihat saya satu lagi. Nah, itu dia. Kalau yang berbentuk seperti bintang itu namanya drop. Nama artinya trombosit atau pindana.
Blok ini disusun sekitar 200.000 sampai 400.000 sel per 1 mm kubik darah. Mereka memulai melakukan pembukaan darah. Aduh, ada apa ini? Kenapa ada guncangan besar sekali? Ternyata manusia ini jatuh dari sepedanya. Waktunya blok beraksi. Lihat, saat ada bagian tubuh terbuka, blok akan pecah. Karena bersentuhan dengan permukaan dasar dari udara yang buka. Tenang, sistem ini punya senjata ampuh loh. Di dalam blok terdapat enzim globulase atau globulasi. Enzim itu akan berubah protein menjadi protein. Kedua, mereka sedang berkumpul untuk kelainan pimpin. Protein tadi belum digunakan. Syukurlah, jalan sudah tidak keluar lagi dari manusia ini. Oke, sekian dulu perjalanan bisnisnya ke hati ganggu ini ya. Aku akan kembali bertugas. Sampai jumpa di perjalanan lainnya. Oke, nanti tanya jawabnya silakan kelompok 1 untuk presentasi. Yang ngomong siapa? Ini ngomong. Ya. Ini juga. Langsung apa SPK dulu? Nah, dari video yang tadi, darah itu pada tubuh manusia berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh sel-sel tubuh, serta mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi untuk menjaga tubuh dari serangan penyakit. Proses ini berlangsung terus-menerus selama kehidupan manusia. Untuk melakukan fungsi tersebut, melibatkan berbagai organ dalam tubuh. Nah, darah merupakan jaringan pengikat yang terwujud cair dan tersusun atas dua komponen, yaitu plasma dan elemen seluler, sel-sel darah. Darah tersusun atas 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah, serta normal lebih dari 99% sel-sel darah tersusun atas sel darah merah, eritrosit, dan sisanya tersusun oleh darah putih, leukosit, dan keping darah, trombosit. Di sini juga ada plasma darah. Plasma darah tersusun atas 91,5% air, H2O, dan 8,5% zat-zat telarut. Zat-zat telarut tersebut tersusun atas protein dan zat-zat lain. Protein-protein yang telarut dalam plasma antara lain albumin, fitronogen, dan globulin yang sering disebut sebagai protein plasma. Zat-zat lain yang terlarut dalam plasma darah antara lain sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa anti metabolisme, urea, dan karbon dioksida. Sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah berbentuk bulat pipi dengan bagian tengahnya cekung atau bikonkav atau berbentuk seperti cakram. Sel darah merah tidak memiliki inti sel. Warna merah pada sel darah merah disebabkan adanya hemoglobin. Dalam sel darah merah, hemoglobin merupakan suatu protein yang mengandung unsur besi. Sel darah merah paling banyak terdapat dalam darah 1 mm kubik, kurang lebih sekitar 1 tetes darah. Terdiri atas 4-5 juta sel darah merah. Ketika dalam paru-paru, hemoglobin dalam sel darah merah mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap oksigen, sehingga akan mengikat oksigen membentuk kompleks oksihemoglobin. Persamaan reaksi kimianya adalah hemoglobin ditambah oksigen sama dengan oksihemoglobin. Ketika dalam sel darah merah berada dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin terhadap oksigen berkurang, sehingga oksigen terlepas dari hemoglobin menuju sel-sel tubuh. Sebaliknya, saat berada dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin terhadap karbon dioksida tinggi. Karbon dioksida berikatan dengan hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin. Persamaan reaksi kimianya adalah hemoglobin ditambah karbon dioksida sama dengan karbaminohemoglobin. Sel darah merah yang mengandung karbaminohemoglobin selanjutnya menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, karbon dioksida dilepaskan untuk dikeluarkan dari tubuh. Sel darah merah dibentuk di dalam sumsum merah tulang. Namun selama dalam kandungan, sel darah merah dibentuk dalam hati dan limpa. Sel darah merah hanya berusia sekitar 100-120 hari. Sel darah merah yang telah tua akan dihancurkan oleh sel makrofag
di dalam hati dan limpa. Selanjutnya di dalam hati hemoglobin dirombak kemudian dijadikan bilirubin. Sel darah putih atau leukosit berbeda dengan sel darah merah. Sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti sel. Jumlah sel darah putih tidak sebanyak jumlah sel darah merah. Setiap 1 mm kubik darah mengandung sekitar 8.000 sel darah putih. Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan atau bibit penyakit atau benda-benda berbahaya yang dianggap asing dan berbahaya oleh tubuh. Apabila di dalam darah terjadi peningkatan jumlah leukosit, maka kemungkinan terjadi infeksi di bagian tubuh. Jika jumlah leukosit sampai di bawah 6.000 sel per 1 mm kubik, darah disebut sebagai kondisi leukopenia. Jika jumlah leukosit melebihi normal di atas 9.000 sel per 1 mm kubik disebut leukositosis. Jika terkena sebuah penyakit, maka sel darah putih akan diproduksi oleh tubuh secara lebih cepat dan banyak. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyakit tidak tambah parah. Tetapi, jika tubuh kelebihan leukosit, maka kondisi tersebut disebut leukositosis. Sebaliknya, jika terkena penyakit seperti tipes yang membunuh sel darah putih, maka kondisi tersebut disebut leukopenia atau kekurangan sel darah putih. Nah, kan tadi udah lihat dari video itu sel darah putih dibagi jadi granulosit. Nah, itu ada juga agranulosit. Nah, granulosit ini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu eosinofil, basofil, dan neutrofil. Nah, eosinofil ini mengandung granula berwarna merah. Granula ini adalah butir-butir kasar. Nah, eosinofil ini, eosinofil. Terdapat granula atau butir-butir kasar berwarna merah. Nah, setelah itu ini ada basofil. Mengandung granula berwarna biru yang memiliki fungsi reaksi alergi. Nah, selanjutnya ada neutrofil. Neutrofil ini disebut juga sel-sel PMN polimetronuklear, berfungsi sebagai fagosit, menyerang patogen. Nah, ada juga agranulosit, itu dibagi menjadi 2 lagi, ada limfosit dan monosit. Nah, limfosit ini ada 2 jenis, ada sel T dan sel B. Keduanya berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Selanjutnya, dari agranulosit ini ada juga monosit. Monosit ini leukiosit yang berukuran paling besar, berfungsi mencerna sel-sel yang mati atau rusak dan membantu sistem kekebalan tubuh. Nah, selanjutnya itu ada trombosit atau keping darah. Keping darah atau trombosit adalah komponen terakhir dalam sel-sel darah. Bentuk trombosit beraneka ragam, yaitu ada bulat, oval, dan memanjang. Trombosit tidak berinti dan bergranula. Nah, kan kalau sel darah putih itu bergranula. Nah, kalau trombosit itu enggak. Nah, setelah itu berukuran lebih kecil dari eritrosit dan leukiosit serta mudah pecah. Jumlah sel pada orang dewasa sekitar 200.000 sampai 500.000 sel per 1 mm kubik darah. Umur dari keping darah cukup singkat, yaitu 5 sampai 9 hari saja. Keping darah sangat berhubungan dengan proses mengeringnya luka, sehingga tidak heran jika ada yang menyebut keping darah dengan sel darah pembeku. Sesaat setelah bagian tubuh terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin. Enzim trombokinase atau tromboplastin akan mengubah protombin calon trombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah.
Dari trombin. Sampai mana? Udah sampai bawah kan? Lu nggak bisa jelasin. Udah gitu ambil satu. Saya panggil. Dari trombin. Sampai mana? Trombin akan mengubah fibrogen protein darah menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Apa sih yang menyebabkan darah menjadi warna merah? Dari yang menjelaskan bagaimana cara biasanya. Memang lain itu warnanya kayak begini. Kalau sudah kan darah warnanya Ulang. kan biasa tuh makhluk hidup lain kan kayak kepiting jamur kuda kan ini ya darahnya warna biru tua. Kok bisa sih manusia ini sahabat tuh warnanya darahnya warna merah? Tolong dijelasin. Harus Rafa. Bentar Bu. Saya tadi bunyi Oh, Rafa nanti dulu. Berarti Alfian dulu. Silakan langsung dijawab boleh. Warna merah pada sel darah merah disebabkan adanya hemoglobin atau HB. Paham, Alfian? Oke ya, jadi warna merah pada darah itu kenapa darah kalian warna merah dan hitam? Hitam kan Karena ini ya. hemoglobin. Nah, kalau warna merah itu karena ada hemoglobinnya, makanya kita warna darahnya merah. Oke, apa? Bingung? Nanti Nggak jadi aja. apa? kalau misalnya kurang darah putih kenapa? Apa? Misalnya kita kekurangan darah putih, jadi penyakitnya tuh apa? Oh, Bingung aku. kalau orang kekurangan sel darah putih, kira-kira apa yang terjadi? Oh, Yosef, siapa? Enggak. Oh, kamu. Enggak. Kelebihan atau kurang? Kekurangan Bu. Anemia atau leukemia. Anemia mah darah merah. Anemia ya Bu. Oh, ya udah coba dibaca. Nah, mana. Jika jumlah leukiosit sampai di bawah 6.000 sel per 1 mm kubik, darah disebut sebagai kondisi leukopenia. Oke. Katanya Rizka kalau kurang darah putih di bawah 6.000 Leukopenia Kalau anemia beda lagi ya. itu kekurangan sel darah merah. Sama kelompok siapa? Oke. Ya udah, boleh tutup. Terima kasih atas pengalaman. Sekian presentasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti maju dulu. Kelompok 2 yang nanti bentuknya gimana Bu? Oh, nanti kan ada kalau dulu kalau langsung jelasin ini oh ini yang ngomong gue siapa? Yang buka dulu. Si Lupi. Ya udah, kan perkenalan dulu. Ayo, assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang materi jantung dan pembuluh darah.
Perkenalkan, nama saya Bintang Teresa Sitanggang. Perkenalkan, nama saya Lufi Aulia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Azam. Perkenalkan, nama saya Revan Juliana. Perkenalkan, nama saya Stanislaus Benangga Kurniawan. Perkenalan, nama saya Fathal Kapi. Ini Saya di sini akan mempresentasikan jantung. Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang berfungsi memompa darah, yaitu disebut dengan jantung. Tanpa jantung, darah tidak akan beredar. Nutrisi dari makanan yang kita makan pun tidak akan bisa diedarkan ke seluruh tubuh. Jantung dibagi atas 4 ruangan, yaitu bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, serambi kanan. Jantung terletak di bagian atas, sedangkan bilik jantung terletak di bagian bawah. Darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kalinya ke serambi kanan. Lalu dilanjut juga dengan katup tricuspidalis. Sehingga darah dalam serambi kanan banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida. Dari serambi kanan akan melatih katup tricuspidalis menuju bilik kanan. Katup ini berfungsi agar darah tidak dapat kembali ke serambi kanan. Darah yang ada di bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar CO2 dalam darah terlepas dari terjadinya pengikatan O2. Darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri, sehingga darah dalam serambi kiri banyak mengandung O2. Darah dari serambi kiri turun melalui katup biscupidalis menuju bilik kiri. Bilik kiri akan membawa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. di sini. Pembuluh darah berfungsi mengantarkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembuluh darah nadi, arteri, pembuluh darah balik, vena, pembuluh darah kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung, sedangkan vena mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Arteri berisi darah yang mengandung oksigen O2, kecuali pembuluh arteri. Pemulasi vena berisi darah yang banyak mengandung karbon dioksida CO2, kecuali vena pulmonisi. Ujung arteri dan vena bercabang-cabang menjadi pembuluh darah kecil yang disebut pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida antar darah dengan jaringan tubuh. peredaran darah pada manusia. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Setiap beredar darah melewati jantung 2 kali. Wow. Oke, kata Fakir tadi dia mau jelasin peredaran darah kecil. Kalau kita lihat simulasi, mana dong? Kelompok yang kalau merah itu berarti peredaran darah besar atau kecil lah yang kelompok bintang. Apa bintang? Kalau warna merah. Oke, kalau biru. Peredaran darah kecil. Yang di mana? Misal kecil dari mana? Pokoknya. Wow. Coba jelasin. Kok saya bu? Terus. Jantung 2 kali sehingga disebut peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda tersebut dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung, bilik kanan menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Darah besar adalah peredaran darah jantung, bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung lagi serambi kanan.
Ya, Bu. Bah. Terus. Oh. Saya akan memprestasikan frekuensi denyut jantung. Ada beberapa faktor yang mengaruhi frekuensi denyut jantung, di antara adalah jenis kelamin dan aktivitas tubuh, dan beberapa hal berikut. 1. Kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak sumber energi berupa glukosa dan oksigen dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti duduk santai atau tiduran. Untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan oksigen tersebut, jantung harus memompa darah lebih cepat. 2. Jenis kelamin. Pada umumnya, perempuan memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi daripada laki-laki. Pada kondisi normal, denyut jantung perempuan berkisar antara 72 sampai 80 denyutan per menit, sedangkan denyut jantung laki-laki berkisar antara 64 sampai 72 denyut jantung per menit. 3. Suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi denyut jantung. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme, sehingga diperlukan peningkatan pasokan O2 dan pengeluaran CO2. 4. Umur. Pada janin, denyut jantung dapat mencapai 140 sampai 160 denyut jantung per menit. Semakin bertambah umur seseorang, semakin rendah frekuensi denyut jantung. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. 5. Komposisi ion. Berdenyutnya jantung secara normal tergantung pada keseimbangan komposisi ion di dalam darah. Ketidakseimbangan ion dapat menyebabkan bahaya bagi jantung. Ikan hiu melayang-layang, presentasinya udah sayang. Sebelum kalian bertanya, pastikan pertanyaan kalian mewakili akal ya. Paham? Oke. Jadi kata dia, sebelum bertanya pastikan pertanyaannya masuk akal. Ya, ada yang mau bertanya? Rifki. Ki udah Ki. Enggak. Gampang. Oh, gampang. Apa perbedaannya dari pembuluh darah arteri dan vena? Perbedaan paling mendasar pembuluh arteri sama vena. Alfian, mau tampung dulu atau mau langsung jawab? Jawab dulu tuh. Oh, jawab, ya udah. Gue pegangin. Berapa sih, Dot? Jawab dulu. Peredaran darah pada manusia. Peredaran darah. Tadi apa Ki? Pembuluh darah ya? Iya. Arteri itu mengandung oksigen O2, sedangkan vena itu mengandung karbon dioksida atau CO2. Oke, Alfian. Berapa sih detak normalnya jantung? Apa tuh pada manusia dewasa dan anak kecil? Sama apa tuh? Kenapa kalau lagi panik, takut atau tegang, detak jantung sangat meningkat pesat? Panik. Hah? Kalau Alfian nanya, normalnya orang dewasa itu denyut jantungnya berapa kali, kan kamu bisa ngitung nih. Nah terus pertanyaan kedua, kenapa orang kalau panik, kalau habis ngapain jantungnya langsung deg gitu? Jawab dari yang buatin kan kalau buatin satu orang boleh satu. Tapi Jadi apa sih? boleh bintang. Tadi apa, Bu? Kalau normalnya denyut jantung manusia itu berapa? Kalau pada perempuan itu berkisar antara 72 sampai 80 denyutan per menit. Kalau laki-laki 64 sampai 72 denyutan per menit. Oke. Terus kalau panik yang kedua itu terjawab ya. Kayak laki-laki sama perempuan beda. Terus yang kedua, kenapa kalau panik itu tadi denyut jantungnya lebih cepat ya? Kenapa alasannya? Gini. Kalau kaget ya, Bu ya? Panik, kaget apapun. Kamu kan kalau maju pasti tegang tuh langsung dek gitu. Kenapa? Ini gak sih?
Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak sumber energi berupa glukosa dan oksigen dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti duduk santai atau tiduran. Untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan oksigen tersebut, jantung harus memompa darah lebih cepat. Jawab ya. Jadi kalau panik itu kan otak kamu langsung mikir, gimana nih, susah. Pasti jantung kamu langsung dek itu kan. Nah, itu yang disebabkan kenapa denyut jantung itu bakal lebih cepat. Ya, Alfian? Udah paham? Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Azam. Boleh. Azam udah nyiapin ice breaking? Oke, ditaruh ininya jantung dia bocor, jadi nggak bisa dialirin darahnya, nanti diperbaiki dulu ya. Oke, nanti ya sini, ganti ya. Silahkan diinstruksiin gimana ice breakingnya. Jadi, aduh malu saya. Jadi ice breakingnya satu orang harus siapin satu pulpen di masing-masing mejanya. Terus taruh di sini. Berdiri apa enggak? Yang lain anggota kelompok yang lain boleh lihat kalau salah temennya pilih dua orang yang salah, yang enggak, maksudnya yang ice breakingnya enggak menang gitu ya, pilih dua orang. Diri ya, diri. Kasih hadiah. Lady, coba simpulin pembelajaran hari ini apa aja sih? Simpulin aja pembelajaran hari ini apa yang kamu dapetin, singkat aja, singkat. Kamu dapet apa aja? Pembelajaran yang tadi. Hari ini dapat apa aja? Yang lah ya. Oke, Alfian, kamu simpulin pembelajaran hari ini, Alfian. Lady masih bingung. Lumayan lah, dapat banyak. Iya, apa ilmunya apa aja? Tentang peredaran darah, Yang terus lain? Ya. Iya. tentang peredaran darah, penjelasan organ jantung. Lagi ya? Udah, Bu. Nah, coba dulu Alfian. Sekarang coba kamu tadi di kabar awal keadaan kamu apa, menyenangkan, sehat atau apa bilangnya? Menyenangkan. Setelah pembelajaran hari ini apa yang kamu rasain, Lady? Agak pusing. Agak pusing. Kalau Boni, tadi Boni letih ya? Ngantuk. Sekarang habis pembelajaran? Bingung, Bu. Bingung. Duduk. Ya udah. Kalau Grace, apa refleksi pembelajaran hari ini yang kamu rasain? Gembira sih. Gembira, oke ya. Berarti yang masih pusing, ini kita masih perlu belajar lagi. Terima kasih untuk semua teman-teman, boleh duduk dulu semuanya. Tepuk tangan. Oke. Ya, tadi udah disimpulin pembelajaran hari ini isinya tentang darah, sistem peredaran darah, organ-organ yang ada di dalam sistem peredaran darah. Nah, minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran tentang gangguan pada sistem peredaran darah, yaitu kelompoknya siapa? Oke, disiapkan materinya dan disiapkan ice breakingnya juga. Kelompok Dana nanti ice breakingnya di minggu depan ya. Oke, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fonta. Siang Bu Asi. Alhamdulillah, hari ini gimana perasaannya? Alhamdulillah baik. Tadi ngajar kelas berapa tadi? Tadi sebelum ini ngajar 84. Oh, 84. Oke Bu, kita hari ini pasca observasi ya Bu ya. Kemarin Ibu sudah melaksanakan observasi, sebelumnya juga kita sudah melaksanakan pra. Bagaimana Bu kesan Ibu nih dalam pembelajaran yang kemarin kita sama-sama ada di ruangan tersebut dalam rangka mengobservasi kegiatan pembelajaran kita? Alhamdulillah pembelajarannya berjalan lancar, baik, anak-anak juga kooperatif, dan suasana kelasnya mungkin anak-anak sudah mendukung ya moodnya mereka, jadi pembelajarannya juga suasananya happy sih di anak-anak. Mungkin ada beberapa yang terkesan bosan atau mengantuk, tapi mungkin setelah ditanya-tanya mungkin alasannya karena kurang tidur, tapi selebihnya baik. Bisa di ini ya Bu ya, bisa dikendalikan, bisa dalam pengelolaan bisa iya. tergantung mood ya Bu ya.
Dari pembelajaran Ibu kemarin, mana yang sudah berjalan baik, Bu, dengan media yang Ibu gunakan? Kemarin kita menggunakan Infocus ya, Bu ya, Iya. Infocus, kemudian Infocus, kemudian kita menggunakan teknologi laptop juga. Terus anak-anak juga membuat media sendiri di setiap kelompoknya. Jadi ada yang pakai PowerPoint, ada yang pakai juga styrofoam, dibuat mind mapping dan sebagainya. dari sekian media yang digunakan Ibu, yang sekiranya berjalan baik dan cocok pada kelas itu, Bu? Media pembelajaran yang bikin model 3D organ. Itu sih. Anak-anak suka ya, Bu ya? Iya, jadi mereka bisa ngeliat langsung, oh benda ini itu seperti ini, karena kan kita nggak mungkin benda langsung tubuh kita ya. Jadi mereka pada saat dibuat itu senang, jadi tahu oh jantung tuh kayak gini, arahnya tuh peredaran darah, karena kan waktu itu gunain suntikan ya, jadi bisa ngalir dari ventrikel kanan terus masuk ke bilik kiri lagi, makanya mereka lebih senang itu sih, sepenglihatan saya. Berarti Ibu menggunakan metode pembelajaran Learning cycle. learning cycle. Iya betul, ya? learning cycle. Menurut Ibu nih, seberapa efektif learning cycle, Bu, dalam pembelajaran untuk merangsang peserta didik itu aktif berpartisipasi dalam belajar? Kalau menurut saya ya, karena kan learning cycle itu tujuannya memudahkan murid untuk mencari pengalaman sendiri ya. Saya sebagai guru memfasilitasi ini seperti masalahnya gitu, masalahnya seperti ini, nanti anak itu eksplorasi sendiri, nanti mereka menyampaikan hasil eksplorasinya, kemudian kita bahas bersama apakah itu bukan benar atau salah, tapi lebih kepadanya tepat atau enggak, sudah sesuai tempatnya atau belum gitu. Ya gitu ya. Berarti menurut Ibu nih, karena Ibu bilang tadi efektif ya, udah Ibu merasakan keefektifan dalam pembelajaran menggunakan learning cycle. Menurut penilaian Ibu, Ibu berada di skor antara 1 sampai dengan 10 keefektifan dan keberhasilan Ibu dalam mengajar menggunakan Learning cycle. learning cycle tadi, Ibu dari posisi mana? Menurut saya pribadi ya, Iya. mungkin 8. Saya masih merasa belum sempurna sih, tapi mungkin 8. 8 ya, Bu ya, karena Ibu merasa belum. Kira-kira, Bu, yang kurang maksimal di mana, Bu? Menurut Ibu dari pembelajaran tersebut? Kalau menurut saya, karena kan anak-anak tujuan saya membuat kelompok mereka mengeksplor sendiri itu supaya mereka juga melatih public speakingnya ya. Nah kendalanya itu di suara peserta didik, mereka ada yang masih malu-malu, terus gemetar, takut, atau penguasaan materi yang belum paham, jadi mereka benar-benar textbook. Padahal diharapkannya sih mereka bisa menguasai materi. Jadi kan kalau kita udah menguasai materi, pasti mereka akan lebih luas ya dalam menjelaskan pemahamannya ke teman-teman yang lain. Artinya kembali lagi ke itu ya, Bu ya, apa? Rasa percaya diri, ya, kemandirian, kolaborasi, dan juga rasa tanggung jawab ya, Bu ya. Betul. Ketika dia sudah sadar dirinya akan belajar, artinya ada tanggung jawab yang harus dia laksanakan gitu, Bu ya. Betul. Itu yang menurut Ibu perlu diaktifkan. Kemudian dari proses pembelajaran itu, Bu, menurut Ibu apa yang harus diperbaiki, Bu? Penempatan posisi peserta duduk sih, waktu itu kan kelompoknya nggak ini ya, mungkin yang terlihat karena kemarin kan pembentukan kelompoknya itu maksudnya nggak yang maksudnya apa namanya, saya lupa lagi, homogen atau heterogen sih. Kalau sama rata homogen ya, berarti heterogen. Karena kan mereka nggak saya misalnya yang lebih bisa sama yang bisa semua enggak, tapi dicampur karena biar mungkin kalau ada yang belum bisa diajari sama yang sudah mampu gitu kan. Nah mungkin kesalahannya karena saya nggak diiniin, mungkin harusnya dipisah tempat duduknya atau gimana, atau kayak yang lebih kurang bisa saya pindahin ke depan, karena biar memacu rasa excited mereka dalam belajar sih, mungkin penempatan tempat duduk. Berarti dalam mengelompokkan yang perlu Ibu perbaiki ya, harusnya secara bagaimana caranya mengelompokkan anak tersebut sehingga semuanya bekerja ya, Bu ya, semua bekerja, berkolaborasi, dan semuanya aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Apa nih idenya Bu Fonta untuk membuat tujuan pembelajaran Ibu berjalan dengan baik atau tercapai? Nah karena tadi kan ketidakmampuan saya, mungkin kekurangan saya tentang penempatan kelompok, berarti saya harus bisa merancang lagi rencana pembelajaran yang sesuai dengan minat bakat siswa atau kebutuhan peserta didik. Menyesuaikan ya, Bu ya. Nah kebutuhannya apa,
mereka siap atau tidak, kemudian minatnya di mana, lalu di gaya belajar seperti Iya, apa, betul. itu yang harus Ibu dipersiapkan. Kemungkinan nih Bu, yang bisa Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran Ibu tadi itu menjadi lebih efektif dan tujuannya tercapai nih Bu. Kemungkinan apa yang akan Ibu lakukan untuk berikutnya? Anak-anak sih diharapkan mungkin saya harus ngasih materi pendahuluan dulu dengan cara mungkin H-1 atau H- berapa, terus mereka diharapkan juga di rumah atau bersama kelompoknya, kelompok belajarnya bisa mencari untuk meningkatkan rasa ingin tahunya, kekurangan yang mereka belum tahu di mana. Jadi pada saat pembelajaran mereka bisa menanyakan entah itu kepada temannya yang lebih mampu ataupun kepada guru yang sedang mengajar, terutama saya gitu pada saat itu mengajar. Gitu ya Bu. Oke Bu, artinya keaktifan siswa ya yang Iya. harus disiapkan. Bagaimana cara agar tadi Ibu keaktifan, peserta didik seluruhnya rata ya berpartisipasi supaya meningkat gitu Bu saat pembelajaran. Bagaimana cara Ibu supaya mereka bisa aktif dan berpartisipasi? Yang pertama, anak didik itu kan dalam 80 menit pasti mudah bosan ya. Yang pertama sih saya yang pasti mengajak peserta didik semuanya harus berpartisipasi aktif. Karena kan komunikasi satu arah itu nggak mungkin ya, sama aja kayak kita ngobrol sama tembok. Jadi mereka mungkin harus komunikasi dua arah. Terus kalau kita mungkin anak-anak udah terlihat bosan, kebetulan kemarin saya memang membuat ice breaking, tapi itu per kelompok. Jadi di dalam LKPD-nya itu mereka yang buat, jadi sekreatifnya mereka. Setelah maju kelompok, mereka ice breaking dulu supaya apa? Supaya mungkin bisa memunculkan fokus mereka kembali dan sebagainya sih. Berarti ya dari sekian waktu yang tersedia, anak fokusnya hanya berapa menit ya Bu ya. Jadi harus kita bangkitkan kembali atau menyadarkan kembali untuk fokus pada pembelajaran. Ide yang bagus Bu. Kemudian ini Bu, dari beberapa ide yang udah Ibu rancang, ide mana yang akan segera Ibu lakukannya? Pertama sih membangun sikap disiplin positif ya. Itu kan harus, karena kalau dari anak-anak ya kita nggak bisa membangun sikap disiplin positif, pasti pembelajarannya nggak akan berjalan dengan baik. Terus kalau suasana hatinya mereka, makanya pada saat absen saya mengharapkan mereka menjawab sesuai dengan keadaan mereka. Misalnya, hari ini Mikael gimana keadaannya? Oh, jawabannya dia happy gitu kan. Berarti kan dia udah siap belajar. Mungkin kalau misalnya ada yang jawab sedang sedih, mungkin kita juga bisa sambil menanyakan kenapa. Diharapkan dengan kayak gitu mungkin anak-anak mungkin ada yang menanyakan, oh berarti gurunya peduli gitu. Nanti jadi terbangun sikap disiplin positifnya, jadi mereka mau kembali belajar. Berarti Ibu ingin membangun kelas, kompetensi sosial emosional, dari anak-anak Ya, juga betul. ya. Jadi imbal kita juga mencoba mengemas pembelajaran menjadi pembelajaran yang mengedepankan sosial emosional murid. Gitu ya Bu ya. Iya, betul. Oke Bu Fontah, terima kasih nih. Ini juga jadi pembelajaran buat saya nih, kita saling sharing. Keren banget. Kemarin juga saya, asik juga nih kalau belajar seperti ini ya. Artinya ya memang kita harus punya ide-ide gagasan cemerlang sehingga anak-anak terpancing ya Bu ya untuk Iya, betul. aktif dan mau berpartisipasi. Mudah-mudahan kita saling berbagi ya Bu ya. Saya akan berbagi, kita juga sama-sama akan berbagi dengan teman-teman supaya teman-teman punya pemahaman kita yang sama tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional dan juga budaya positif. Nah, ini bagus kalau kita terapkan di sekolah Iya, kita. benar-benar harus itu. Baik Bu Fontah, terima kasih Iya, atas obrolan kita sore ini, siang ini. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa ikut belajar dengan Bu Fontah. Saya juga harus bisa ikut belajar sama Bu Asil, mungkin ilmunya udah lebih banyak dari saya. Oke, terima kasih Bu Fontah sama-sama, atas kemarin kegiatannya. Mudah-mudahan menjadi peningkatan pembelajaran kita di sekolah SMP 27 terutama. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu Asil. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.